keluar begitu. Udah jauh-jauh. Ya udah jauh sana. Nggak mungkin mas, masa iya emang namanya cancut loh. Nasi latihnya masa iya bisa turun langsung jendong begitu. Nggak mungkin. Orang bego dibikin. PKD, PKD tolong dong, pelecehan ini namanya. Metode observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan melihat kondisi dan situasi di dalam transportasi umum, yaitu busway, kereta api, dan angkutan umum. Lokasi pertama untuk observasi yaitu di halte busway Indosiar arah Lebak Bulus. Setelah masuk dan menunggu bus arah Lebak Bulus, keadaan semakin sepi dan tidak ada petugas. Lalu saat masuk ke dalam bus, kondisi pun masih sama, yaitu sepi. Tidak ada petugas yang berjaga. Di sini dapat dilihat ada satu penumpang laki-laki yang duduk di area khusus wanita. Tidak ada yang peduli atau menegur penumpang tersebut. Dan ada beberapa petugas yang berjaga di depan pintu saat bus berhenti. Petugas ini hanya ada di beberapa halte seperti halte busway dari Kepa, halte busway Kelapa II Sasak, halte busway Permata Hijau, halte busway Kebayoran Lama, halte busway Pondok Indah 2, dan halte busway Lebak Bulus. Namun, petugas tersebut hanya mengecek keadaan di dalam sekaligus menginformasikan lokasi transit. Saat sampai di pemberhentian terakhir, kondisi semakin sepi. Saya pernah beberapa kali melihat ada perempuan-perempuan yang merasa kurang nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Itu dari kita yang sudut pandang yang melihat sudah kasihan gitu kan, apalagi orang yang merasakan seperti itu sih. Pokok permasalahannya sepertinya yang memang sejauh ini belum ada tempat atau ruangan yang memang aman untuk perempuan-perempuan gitu. Meskipun ada dikhususkan hanya untuk wanita, mungkin pokok permasalahannya kurang mawas dari mungkin dari security-nya atau dari pihak keamanannya lah gitu. Kami naik angkot arah Lebak Bulus Ciputat. Saat naik angkot, kondisinya itu sepi. Cuman ada 2 penumpang dan 1 supir. Di sini, observer merasa tidak nyaman karena penumpang lain, yaitu kakek-kakek, ngeliatin mulu dari awal masuk sampai duduk. Saat masuk stasiun Pondok Ranji, suasana sangat ramai. Dalam kereta, observer merasa ada salah satu penumpang yang dengan atau tidak sengaja menempelkan badannya, sehingga rasanya menjadi sangat tidak nyaman. Saat kereta mulai berjalan, terlihat salah satu penumpang laki-laki memepet-mepetkan tubuhnya kepada penumpang perempuan di depannya. Berdasarkan pengamatan langsung, menurut kami, sistem keamanan di kereta dapat dikatakan jauh lebih baik dan lebih ketat daripada 2 transportasi lainnya, karena memiliki sistem keamanan seperti CCTV, ada petugas di dalam dan di luar stasiun, 2 gerbong khusus wanita, memiliki customer service, terdapat petugas yang sigap walaupun hanya ada di stasiun Tanah Abang, namun tetap saja terdapat kekurangan yang dapat menimbulkan terjadinya pelecehan. Berdasarkan tabel sebagai hasil observasi yang telah dilakukan, yaitu sistem keamanan di Transjakarta tidak memiliki petugas di dalam bus, tidak ada tombol darurat dan juga poster edukasi. Sistem keamanan di komuter lain tidak memiliki tombol darurat dan juga poster edukasi. Sistem keamanan angkutan umum hanya memiliki petugas di dalam, yaitu sang supir itu sendiri. Penjelasan tersebut sesuai dengan data dalam survei KRPA mengenai pelecehan seksual yang paling banyak dan paling sering terjadi, yaitu di dalam bus sebanyak 35,45%. Peringkat kedua adalah di angkot sebesar 30% dan di KRL sebesar 17,79%. Observasi kami lakukan di siang hari dan berdasarkan data dari KRPA lagi, pelecehan seksual paling sering terjadi pada siang hari sebanyak 35%. Yang menjadi target korban pelecehan dengan baju tertutup sebanyak 18%, mengenakan celana atau rok panjang sebanyak 17%, mengenakan hijab dan baju lengan panjang sebanyak 16%. Sementara itu, persentase korban yang memakai baju atau celana ketat hanya 1,31%.